Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulani Mustika Dewi dengan NIM 550422012, Prodi Perbankan dan Keuangan di semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya mendapatkan salah satu syarat untuk UTS pada mata kuliah audit internal di mana yang terhormat kepada Bapak Firly Agustin Sahafab selaku dosen pengampu, di mana saya itu mendapatkan tugas peran audit internal dalam mengatasi kasus penipuan kredit fiktif di Bank Pemerintah Rakyat atau BPR di Indonesia. Dan judul yang saya angkat atau judul yang saya bahas adalah kasus kredit fiktif BPR sebesar 500 juta di kontraktor di Bojonegoro. Studi kasusnya yaitu dilansir info Bojonegoro, Kejari Bojonegoro kembali menjebloskan tersangka kasus korupsi kredit fiktif Bank Pemerintah Rakyat atau BPR senilai 500 juta. Kali ini yang dijebloskan seorang pengusaha konstruksi. Tersangka adalah M. Heri asal Kecamatan Balen, Bojonegoro. Ia ditahan telah menjalani pemeriksaan intens di penyidik Kejari Bojonegoro. Yang terlibat dalam kasus ini adalah Irma, salah satu karyawan di Bank BPR Bojonegoro, dan Irma telah diamankan sejak tanggal 18 bulan 9, di mana dari kasus ini yang terlibat bukan hanya Irma dan Heri, melainkan juga ada terdakwa IWF adalah Biro Pemasaran pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro. Dia terdakwa bekerja sama dengan Heri yang berprofesi sebagai kontraktor untuk mencarikan pinjaman fiktif. Tersangka Heri dalam perkara ini diduga telah melakukan pinjaman ke BPR Bank Daerah Bojonegoro senilai 500 juta dengan jaminan kegiatan peningkatan Jalan Lewi Haji Geroho pada tahun 2016 sebesar 1,4 miliar yang harus dilunasi pada 1 April tahun 2017. Setelah tersangka H mendapatkan pembayaran penuh dari pemerintah kabupaten atau Pemkab Bojonegoro, kewajiban pembayaran atas pinjaman yang telah ia lakukan tidak dilaksanakan. Sementara itu, menutup pinjaman itu, tersangka H didakwa bekerja sama dengan IWF yang merupakan admin BPR Bojonegoro untuk dibuat kredit baru sebesar 500 juta. Ini dilakukan dengan berbagai syarat pinjaman yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menutupi kredit yang lama. Lanjut, secara objektif dan sistematis untuk mengevaluasi operasional keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, memastikan bahwa perusahaan mengetahui ketentuan hukum dan standar industri yang berlaku. Dan yang ketiga, menjaga aset. Yang keempat, memastikan keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan. Yang kelima, memberikan jaminan independen kepada nasabah dan pemangku kepentingan bahwa operasi dan pengendalian internal bank berjalan efektif. Yang keenam, membantu membangun kepercayaan nasabah dan meningkatkan reputasi bank. Yang ketujuh, memastikan laporan manajemen akurat dan sesuai realita di lapangan. Audit internal juga dapat membantu mengurangi risiko kerugian dan kerusakan reputasi yang ada di perbankannya. Yaitu ada analisis kasus, di mana analisis kasus ini yang pertama adalah review dokumen. Audit internal memeriksa kelengkapan dan keaslian data seperti identitas nasabah, jaminan, dan kontrak yang mendukung pinjaman. Pemeriksaan ini penting untuk mengidentifikasi pemalsuan atau manipulasi data. Yang kedua ada wawancara nasabah. Wawancara langsung dengan nasabah juga dapat mengungkapkan ketidaksesuaian dalam informasi yang diberikan, karena auditor bisa menilai apakah profil nasabah sesuai dan jenis kredit yang diajukan. Yang ketiga, memeriksa ulang. Proses persetujuan kredit harus ditinjau kembali, termasuk pencegahan terhadap kelengkapan dokumen, verifikasi terhadap jaminan, dan kepatuhan terhadap kebijakan kredit pada bank. Di mana ada juga alat-alat audit untuk mengidentifikasi penipuan kredit. Yang pertama, alat-alat audit untuk mendeteksi penipuan kredit. Yang pertama ada sampling kredit atau fixed simple size attribute sampling. Yang kedua stop or go sampling. Yang kedua itu ada pemeriksaan latar belakang debitur, yang dimana penting untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki rekam jejak keuangan yang baik tanpa identitas penipuan dan tunggakan di lembaga keuangan lainnya.
Yang ketiga itu ada evaluasi, di mana evaluasi prosedur persetujuan kredit memastikan bahwa setiap langkah memulai dari pengajuan hingga persetujuan telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan. Jika prosedur ini dilanggar atau dilakukan secara serampanan, audit akan mengidentifikasi sebagai risiko yang kemudian bisa diperbaiki oleh manajemen. Selanjutnya, ada analisis potensi red flag, yang dimana menandakan adanya kolusi atau manipulasi proses. Jika tim audit gagal mengidentifikasi tanda-tanda ini, resiko kredit bermasalah atau kredit fiktif akan meningkat, yang bisa berakibat pada kerugian keuangan yang signifikan bagi Bank BPR. Perbaikan. Rekomendasi untuk perbaikan pemberian kredit dapat dilakukan dengan pengembangan sistem yang lebih rasional dan mempertimbangkan kondisi calon pembeli. Sistem ini dapat menggunakan metode yang lebih teliti dan valid untuk memberikan hasil rekomendasi. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain adalah prinsip 5C. Prinsip 5C dalam pertimbangan kredit meliputi karakter, kapasitas, condition atau collateral. Analisis kredit dilakukan untuk mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran dari permohonan kredit. Penyelesaian kerugian kredit. Bank membuat penyelesaian kerugian kredit untuk mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman. Strategi pemberian kredit dapat dikatakan efektif dan efisien apabila kredit tersebut dapat kembali sesuai waktu dan bunga yang telah ditentukan. Kesimpulannya, pentingnya audit internal dalam pencegahan kecurangan fraud. Dari penjelasan di atas, audit internal sangat memberikan pengaruh dan mengatasi kecurangan fraud, seperti hanyalah fraud terjadi karena beberapa hal seperti masalah pribadi, peluang untuk melakukan kecurangan, dan rasional yang sesuai dengan mendukung keadaan dan melakukan kecurangan. Oleh karena itu, untuk meneliti bagian dan perusahaan itu penting dengan melakukan beberapa metode dan tindakan, seperti memberikan beberapa laporan keuangan. Mereka adanya kecurangan atau fraud umum terjadi dalam laporan keuangan, maka dari itu segala bentuk kecurangan dapat diatasi oleh audit internal dengan memberikan beberapa hal seperti membuka struktur pengendalian internal yang baik, meningkatkan struktur organisasi, dan memberikan rasa nyaman terhadap pegawai sehingga tidak memiliki melakukan sebuah kecurangan atau fraud. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya Rizka Marimuska Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.